Bab 408. Sudah saatnya untuk melawan. Kingston Jiang merasa sangat menyesal. Di pagi hari, ketika Busrandu memberinya data penelitian yang dicuri, dia tahu bahwa pangeran akan melakukan sesuatu. Dia telah mengingatkan Sylvia. Tetapi dia tidak menyangka pangeran akan bertindak begitu cepat. Ini baru kurang dari sehari, tetapi dia sudah menculik Sylvia. Jika dia tidak menyuruh Sylvia mengambil informasinya, maka Sylvia akan baik-baik saja. Dia duduk di sofa dan tidak mengatakan apa-apa. Klutang berjalan mendekat, dan melihat bahwa raut wajah Kingston Jiang sedikit salah. Dia duduk di sebelahnya, meraih tangannya, dan bertanya, "Suamiku, kenapa? Apakah tubuhmu terasa sakit lagi?" "Tidak apa-apa." Kingston Jiang sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak berencana memberitahu Klutang tentang hal-hal ini. Pada waktu yang bersamaan, area militer. Pihak militer mengambil alih penculikan Sylvia dan meminta semua informasi tentang penculikan Sylvia kepada polisi, kemudian mulai menyelidiki. Memeriksa semua kamera pengawas di kota, mempelajari rute perjalanan mobil hitam yang menculik Sylvia, dan mengetahui bahwa mobil itu pergi keluar kota. Tidak ada kamera pengawas di luar kota, pihak militer juga kehilangan jejak kendaraan ini. Namun, pihak militer memiliki kekuatan lebih dari polisi. Negara Dacia adalah negara paling kuat di dunia dengan kekuatan militer yang sangat kuat. Di atas langit negara Dacia, ada banyak satelit Skyeye, mengawasi dengan cermat setiap gerakan di dalam negara Dacia. Raja Xiaoyao menggunakan hak istimewa untuk mengaktifkan pengawasan satelit. Video pengawasan satelit dari Jiangzhou disetel malam ini, jadi dia mengetahui keberadaan mobil hitam itu. Dia juga mengetahui kemana perginya mobil hitam itu. Raja Xiaoyao secara pribadi menelepon Kingston Jiang. Kingston Jiang selalu sedang menunggu panggilan dari Raja Xiaoyao. Pada saat ini, dia seperti semut di dalam panci, sangat gelisah. Pada saat ini, ponselnya berdering. Dia buru-buru menjawab panggilan, tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana situasinya. Suara Raja Xiaoyao terdengar di dalam panggilan, "Kakak Jiang, kami telah menemukannya, mobil hitam yang menculik Sylvia melaju ke kota L, itu adalah sebuah gunung di persimpangan Jiangzhou dan Jiangbei, tetapi mobil itu menghilang di dekat daerah ini adalah pangkalan militer, terlindung dari pengawasan satelit." Setelah mendengar ini, Kingston Jiang terkejut. Segera bertanya, apakah ada lembaga penelitian yang dijaga ketat di gunung ini? Raja Xiaoyao berkata, "Di pagi hari kamu meminta Sylvia untuk datang dan memintaku untuk memeriksa lembaga penelitian. Ini adalah salah satunya." Raja Xiaoyao, segera kirim pasukan untuk mengepung lembaga penelitian itu dan selamatkan Sylvia. "Aku akan mencobanya, tetapi, tidak ada jaminan bahwa itu akan berhasil." Suara Raja Xiaoyao terdengar di dalam panggilan, "Bagaimanapun juga, ini adalah pangkalan militer, bukan dalam yurisdiksiku. Jika pihak lain mengeluarkan dokumen yang disetujui secara khusus dari pihak atasan, aku tidak bisa masuk tanpa izin." Kamu cobalah terlebih dahulu, aku akan memikirkan solusi di sini." Raut wajah Kingston Jiang tenggelam, kemudian memutuskan panggilan. Klutang selalu berada di samping. Kingston Jiang menjawab panggilan dan mengatakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Dia mau tidak mau bertanya-tanya, dan bertanya, "Suamiku, apa yang sedang kamu bicarakan? Apakah kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku?" "Tidak apa-apa, malam sudah larut, kamu naik dan istirahatlah terlebih dahulu." "Bagaimana denganmu? Aku masih memiliki masalah, cepat pergi beristirahatlah." Kingston Jiang mendorong Klutang. Klutang tahu bahwa Kingston Jiang pasti sedang menyembunyikan sesuatu darinya, tetapi Kingston Jiang enggan mengatakannya, jadi dia tidak bertanya. Dia naik ke lantai atas dan pergi ke dalam kamar untuk beristirahat. Kingston Jiang duduk di sofa, menyalakan sebatang rokok, dan tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan ponsel dan menelepon Busrandu. Panggilan terhubung dengan cepat, suara Busrandu terdengar melalui ponsel, "Kakak Jiang, ada masalah apa?"
Kingston Jiang bertanya, apakah kamu sudah akan pergi? Busran Du menjawab, masih belum, aku datang secara diam-diam. Aku tidak bisa pergi secara terbuka, dan sekarang pemeriksaan di Pabean sangat ketat, aku masih sedang mencari peluang. Kingston Jiang memerintahkan, segera bawa 8 naga langit ke Jiangzhong. Setelah mendengar itu, Busran Du terkejut dan bertanya, ada apa? Apa yang telah terjadi? Sylvia ditangkap, seharusnya dia berada di lembaga penelitian yang dibuat oleh pangeran. Pihak militer telah maju sekarang, jika mereka tidak ingin mengembalikan Sylvia, maka serang mereka, selamatkan Sylvia, dan hancurkan lembaga penelitian pada saat yang sama. Raut wajah Kingston Jiang rendah dan mengerikan. Selama ini pangeran selalu menentangnya. Dia selalu diam-diam menargetkan dia. Namun, dia selalu pasif. Tidak masalah jika pangeran berurusan dengannya, tetapi dia membawa masalah pada orang-orang di sekitarnya berulang-ulang kali. Pertama clue, sekarang Sylvia. Sylvia adalah gadis yang baik, Kingston Jiang selalu merasa bersalah padanya, jika terjadi sesuatu padanya, dia akan hidup dalam penyesalan selama sisa hidupnya. Saatnya memberikan perlawanan kepada pangeran. Aku akan tiba dalam 3 jam. Busran Du memutuskan panggilan. Kingston Jiang dengan santai melemparkan ponselnya ke samping, lalu bersandar di sofa dan menyeka wajahnya dalam-dalam. Pada saat yang sama, area militer. Raja Xiaoyao mengirim pasukan. Ratusan helikopter dikerahkan ke gunung di pertigaan Kota L. Kota L, pertigaan. Di dalam sebuah gunung. Ini adalah basis penelitian. Di luar pangkalan adalah tentara bersenjata lengkap. Basis penelitian, kantor. Nifdao melihat informasi yang dibawa kembali oleh bawahannya, mengerutkan kening, menatap bawahan di depannya, dan bertanya, apakah ini benar-benar ditemukan dari gadis di sisi Kingston Jiang? Ada juga seorang pria berusia 30-an yang berdiri di dalam kantor. Dia adalah bawahan Nifdao, bernama Eddie Niu, yang dikenal sebagai Kak Eddie. Kak Eddie mengangguk dan berkata, Kak Nif, kejadian ini benar, aku juga telah menangkap orangnya, dia sekarang dikurung di ruang bawah tanah. Mendengar ini, Nifdao mengerutkan kening, dan berkata, aneh sekali, kamu mengatakan bahwa kamu selalu mengikuti gadis ini, dia tidak pergi kemanapun hari ini, dia hanya pergi ke Bai Chao Tang, dari mana dia mendapatkan informasi ini? Ini aku tidak tahu. Baiklah, kalian sudah bisa keluar. Nifdao sedikit melambaikan tangannya. Baik. Eddie Niu berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Nifdao segera mengeluarkan ponsel dan memanggil pangeran. Tak lama kemudian, panggilan tersambung. Bos, terjadi masalah. Suara acuh tak acuh pangeran terdengar di dalam ponsel. Nifdao, apa yang telah terjadi lagi? Nifdao berkata tepat waktu, seperti ini, aku menangkap gadis di sisi Kingston Jiang hari ini. Namanya adalah Sylvia Yi, kami menemukan sepotong informasi darinya. Informasi ini merinci lokasi basis penelitian kita di dalam negeri. Meskipun aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi lokasi beberapa pangkalan penelitian yang kutahu semuanya benar, termasuk pangkalan penelitian yang kukelola. Setelah mendengar ini, pangeran terkejut dan bertanya, benarkah? Benar sekali. Berapa banyak alamat lembaga penelitian yang ada di dalam informasi itu? Nifdao mengeluarkan informasi dan melihatnya, kemudian menjawab, 18. Mendengar ini, raut wajah pangeran tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa Kingston Jiang benar-benar mengetahui sesuatu dan benar-benar menyelidikinya. Sekarang dia bahkan mengetahui sejumlah lembaga penelitian di bawah kendalinya. Nifdao bertanya, bos, apa yang harus kulakukan sekarang? Pangeran tenggelam dalam pikirannya dan setelah beberapa saat, dia baru berkata, jangan sentuh gadis itu untuk saat ini. Aku akan bergegas pergi ke sana untuk menginterogasinya secara pribadi, dan menggunakannya untuk memancing Kingston Jiang. Sudah waktunya untuk benar-benar membunuh anak ini. Pangeran memiliki tatapan kebencian di wajahnya. Kelembutan hati sesaat Sandi Murong yang menyebabkan hasil seperti ini. Hari ini, Kingston Jiang harus mati.
Jika Kingston Jiang tidak mati, dia tidak bisa merasa tenang. Niat untuk membunuhnya keluar. Bersambung.